Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hamida dengan NIM 240304070. Di sini saya diberi tugas ujian tengah semester untuk membuat sebuah flowchart, kode, dan hasil runningannya. Di tugas ini terdapat 3 case. Case yang pertama, diminta membuat kode program menggunakan metode perulangan atau looping untuk mendapatkan bilangan ganjil dengan nilai lebih dari 0 dan kurang dari 100. Pada flowchart ini saya menggunakan yang pertama ada terminator yang berfungsi untuk mulai atau akhir dari sebuah program. Selanjutnya menggunakan preparation, yaitu untuk memasukkan bilangan atau inisialisasi. Nah, di dalam preparation ini terdapat kalimat bilangan sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini disuruh untuk memasukkan atau mendapatkan bilangan ganjil dengan nilai lebih dari 0. Kan bilangan 1 lebih dari 0, jadi menggunakan angka 1. Lalu ke output bilangan yang menggunakan jajar genjang berfungsi untuk memasukkan input atau output suatu bilangan. Output bilangannya yaitu 1. Kemudian menggunakan persegi panjang yang menggambarkan suatu proses. Di dalam proses ini tertulis bilangan sama dengan bilangan ditambah 2. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu bilangan yang sama dengan 1 ini dijumlahkan dengan angka 2 agar menghasilkan suatu bilangan ganjil. Jadi 1 ditambah 2 akan menghasilkan angka 3 dan seterusnya sampai angka kurang dari 100. Selanjutnya ada proses decision yang berfungsi untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksi data yang memberikan suatu pilihan. Di sini tertulis bilangan kurang dari 100. Jadi, misalnya bilangan kurang dari 100, maka kita akan kembali ke alur bagian output bilangan. Tapi jangan sampai bilangannya lebih dari 100. Contohnya, misal bilangan 101 yang mana angka ini lebih dari 100, maka metode perulangan ini akan selesai. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kode dari kasus ini. Di sini saya menggunakan integer. Kenapa harus integer? Karena disuruh untuk menggunakan bilangan bulat. Integer atau bilangan sama dengan 1, yang mana i kurang dari 100 dijumlahkan dengan 2 lalu cetak angka yang ganjil saja. Nah, hasil runningannya akan memunculkan bilangan ganjil saja. 1, 3, 5, sampai 99. Selanjutnya, kita masuk ke case 2. Diminta membuat kode program pengecekan data inputan dari user jika lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35 bernilai true, dan data inputan di luar nilai tersebut bernilai false. Kita masuk ke flowchart-nya. Pertama, kita menggunakan terminator yaitu mulai. Lalu bagian inputan saya menggunakan kondisi berat badan balita. Input berat badan yang dimiliki user. Lalu masuk ke decision. Di dalam decision ini terdapat tulisan if jika berat badan lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35, jika iya atau true, maka akan tercetak berat badan balita valid. Jika tidak atau false, maka akan tercetak berat badan balita tidak valid. Kalau sudah muncul kedua kondisi tersebut, maka bisa langsung selesai. Di sini kodenya yaitu pertama kita disuruh untuk memasukkan berapa berat badan balita. Lalu convert to integer 32 disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Saya menggunakan bahasa pemrograman C#. Selanjutnya, jika inputannya lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35, jika iya akan tercetak kondisi berat badan balita valid. Jika tidak atau else, maka akan tercetak kondisi berat badan balita tidak valid. Nah, hasil runningannya, pertama saya memasukkan angka 14. Yang mana angka 14 itu kurang dari 15 tidak sesuai dengan inputan. Maka akan
false atau kondisi berat badan balita tidak valid. Selanjutnya di kondisi lain saya memasukkan angka 27, yang mana angka 27 ini berada dalam rentang inputan 15 sampai 35. Jadi kondisi berat badan balita valid atau bernilai true. Lanjut ke case 3. Anda diminta mengembangkan aplikasi faktur toko menggunakan konsep kondisional. Presentase diskon didapatkan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli. Logika untuk menghitung diskon tercantum dalam tabel keputusan. Jika kuantitasnya kurang dari 20, maka diskon yang didapat 2%, kurang dari 44%, kurang dari 66%, kurang dari 88%, kurang dari 110%, lebih dari 120%. Belajarnya langsung kita mulai menggunakan terminator, kemudian masuk ke input. Input kuantitas yang disimbolkan dengan key dan harga yang disimbolkan dengan P suatu user. Lalu masuk ke proses, total harga didapatkan dari harga per produk dikali kuantitas. Kemudian masuk ke decision. Decision ini dihadapkan dengan dua kondisi antara true or false. Jika kuantitas kurang dari 20, maka kita masuk ke true. Jumlah diskon didapatkan dari harga total dikali 2% dan harga akhir didapatkan dari jumlah harga dikurangi diskon total. Kemudian kita memperoleh jumlah diskon dan harga akhir. Jika benar, kita langsung masuk ke selesai. Jika salah, kita lanjut ke pertanyaan atau kondisional selanjutnya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, sistem akan terus berjalan sampai selesai. Kita masuk ke kodenya. Kode ini saya namai 17 Avenue Fashion. Di dalam jumlah inputan produk yang saya beli, saya mengetikkan masukkan jumlah kuantitas barang. Jadi nanti hasil runningannya akan diperintahkan untuk masukkan kuantitas barang kurang dari 20 sampai lebih dari 100. Selanjutnya, inisialisasi variabel diskon. Saya menggunakan double diskon karena double diskon ini digunakan untuk desimal. Untuk menerapkan diskon berdasarkan kuantitas, kita menuliskan kondisinya. Jika kuantitas lebih dari 100, maka diskon yang akan diperoleh 20% dan seterusnya sampai else. Else ini berfungsi agar suatu program tidak berjalan terus-menerus. Jika else kuantitasnya kurang dari 20, maka diskon yang didapatkan 0,02. Selanjutnya, input data per produk di sini disuruh untuk memasukkan harga per barang. Kemudian, double harga per produk, kemudian menghitung total harga dan jumlah diskon yang sudah dijelaskan dalam flowchart tadi. Kemudian saya di sini akan menampilkan hasil runningannya. Tampilannya, Welcome to 17 Avenue Fashion. Sesuai dengan kodenya, lalu kita masukkan jumlah kuantitas barangnya yaitu 67, lalu masukkan harga per barangnya yaitu 178.000. Maka diskon yang diperoleh adalah 8%. Yang mana 67 ini masuk dalam kategori kurang dari 80. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.